Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Beberapa waktu setelahnya, Wei Ryong pun menjelaskan kepada Roman Dimitri alasan kenapa dirinya ingin menguasai seluruh benua. Itu semua untuk melanjutkan cita-cita dari leluhurnya, yaitu mengikuti kehendak Chunma Baekjunhyuk yang dahulu juga menguasai seluruh daratan. Memang, dunia Murim pernah dihancurkan oleh Kekaisaran Tiongkok dahulu setelah kepergian Chunma Baekjunhyuk. Tapi, klan Wang berusaha untuk kembali membangkitkan peninggalan dan juga kehendak dari gereja Chunma. Oleh sebab itulah, klan Wang terus mewarisi kehendak tersebut dari generasi ke generasi hingga pada akhirnya Wei Ryong pun hampir mewujudkan kehendak tersebut. Tapi setelah bertemu dengan Roman Dimitri yang ia yakini adalah Chunma Baekjunhyuk, ia pun mulai mengubah tujuannya. Chunma Baekjunhyuk, kekuatan dan juga kehebatannya tidak perlu diragukan lagi dan hanya tinggal menunggu waktu sampai Yang Mulia Roman Dimitri menguasai seluruh benua. Memang, penampilan Roman Dimitri sangat berbeda dengan penampilan Chunma Baekjunhyuk yang ia ketahui. Tapi, dari segi kekuatan dan juga kemampuan, tidak bisa dipungkiri bahwa Roman Dimitri memang adalah Chunma Baekjunhyuk. Tidak peduli bagaimana ceritanya, Wei Ryong akan tetap mempercayai Roman sampai akhir. Nah, setelah mendengar beberapa penjelasan, pada akhirnya Roman pun mengakui Wei Ryong sebagai orangnya. Tapi Roman juga menasihatinya untuk memperbaiki teknik pedang surgawi yang telah ia kuasai karena itu benar-benar tidak sempurna. Jika Wei Ryong terus mempertahankannya, mungkin kejadian di masa lalu, yaitu jatuhnya gereja Chunma, bisa terulang kembali. Setelah mendengar nasihat Roman, Wei Ryong pun nampak berterima kasih. Ya, ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa, dipuji dan juga dianggap langsung oleh sosok legenda seperti Chunma Baekjunhyuk. Lalu setelahnya Wei Ryong pun memberikan sebuah catatan terkait apa yang telah terjadi di dunia ini semenjak dimulainya hari bencana. Tapi ada satu hal yang paling penting menurut Wei Ryong. Tepatnya 8 tahun yang lalu, monster kelas A muncul di wilayah Tiongkok. Tentu saja, kemunculan monster kelas A bukanlah sesuatu yang biasa 8 tahun yang lalu. Ada banyak sekali prajurit yang mati setelah kemunculannya. Tapi tiba-tiba monster tersebut pun mati. Nah, saat diperiksa, Wei Ryong bisa memastikan bahwa jejak luka yang ada pada tubuh monster tersebut berasal dari teknik pedang surgawi. Lalu, Wei Ryong yang penasaran pun mulai mencari tahu dan membaca kembali sejarah yang ditinggalkan oleh para leluhurnya. Dan ternyata ada sebuah catatan yang menjelaskan jika sebenarnya Kaisar Tiongkok yang lalu tidak benar-benar menghancurkan seluruh bela diri dari gereja Chunma ataupun kultus iblis. Karena takut dan juga menghormati Baekjunhyuk, Kaisar pun memutuskan untuk mempelajari teknik pedang surgawi. Jadi, mungkin orang-orang yang membunuh monster kelas A tersebut adalah kelompok atau keturunan kelompok yang diciptakan oleh Kaisar Tiongkok terdahulu
untuk memerangi Murim atau gereja Chunma jika mereka berusaha untuk bangkit kembali. Dan kelompok tersebut dinamai Amyong, dan sepertinya Amyong juga telah bekerja di balik bayang-bayang dan menerima permintaan bantuan sebagai kelompok bayaran, dan ternyata pergerakan Amyong juga sudah terlihat di beberapa negara. Setiap kali monster yang diurus oleh Amyong memiliki luka yang sama seperti luka dari jejak pedang surgawi. Mendengar hal tersebut, Roman pun tersenyum. Ini sungguh menarik. Siapa sangka masih ada jejak-jejak dari kelompok yang dahulu menghancurkan dunia Murim dan gereja Chunma. Tentu saja Roman tidak sabar untuk bisa bertemu dengan mereka, dan tentu saja ada cara mudah untuk memancing mereka keluar, karena tujuan Amyong adalah menghancurkan sisa-sisa dari dunia Murim termasuk gereja Chunma. Maka ia pun meminta Waeryong untuk memancingnya dengan menggunakan tekniknya. Pastinya kelompok Amyong akan mengenali teknik yang digunakan oleh Waeryong. Dengan begitu mereka akan mendatanginya secara langsung. Tentu saja tujuannya adalah untuk menyingkirkan Waeryong ataupun Roman Dimitri, yang pada akhirnya nanti kemampuannya juga pastinya akan terungkap oleh Amyong, dan dari sanalah rencana balas dendam pun dimulai. Nah, beberapa waktu setelahnya, Waeryong beberapa kali mendampingi Roman di Kekaisaran Tiongkok, tapi selalu saja ada orang-orang Waeryong yang memperlakukan Roman secara tidak hormat, karena Roman berdiri di depan Waeryong dengan tidak menunduk. Tentu saja itu membuat Waeryong malu. Untungnya Roman memahami kondisinya, tapi Waeryong juga sadar karena kejadian ini terus terulang, mungkin suatu saat Roman akan murka dan membunuh seluruh pelayannya. Jadi mau tidak mau Waeryong pun harus memperingati semua orang-orangnya untuk tunduk dan memberi hormat kepada Kaisar Roman Dimitri, karena Roman juga telah menjelaskan sebelumnya bahwa di dunia ini tidak boleh ada dua kaisar, yang artinya walaupun seluruh warga Tiongkok menganggap Waeryong sebagai kaisar, tapi kaisar sebenarnya tetaplah Roman Dimitri. Di sisi lain, Park Min-woo nampaknya tidak senang dengan kedekatan Waeryong dengan Roman Dimitri. Oleh sebab itulah Park Min-woo memanggil Waeryong dan berkata, mulai saat ini Waeryong berada di bawah bimbingannya. Tentu saja Waeryong tidak terima, tapi ia tetap berusaha untuk menahan diri, dan nantinya mereka berdua pun akan bertarung untuk menentukan siapakah orang pertama bagi Kaisar Roman Dimitri. Dan tak terasa konferensi internasional kedua pun akhirnya dimulai, di mana pembahasannya adalah untuk menentukan apakah Korea dan juga Roman Dimitri harus dihukum. Presiden Prancis nampak sangat percaya diri. Memang ia telah menghubungi Kekaisaran Tiongkok untuk meminta Waeryong mendukung mereka agar memberikan hukuman kepada Roman dan juga Korea. Tapi Waeryong menolak. Saat itu, Presiden Prancis mengira jika Waeryong tengah berusaha untuk melahap Korea, dan Roman yang terdesak pun mau tidak mau menjadi bawahan Waeryong. Tapi itu adalah hal yang percuma. Walaupun Tiongkok dan juga Amerika mendukung Korea,
tapi keputusan dilakukan dengan cara voting di mana hampir seluruh negara telah dipengaruhi oleh Presiden Prancis dan juga kelompok Maronisme di mana mereka akan atau ingin menghancurkan Korea dan juga Roman. Karena jika dibiarkan, Roman akan menjadi sosok yang mengancam mereka semua. Dan beberapa saat setelahnya, seseorang pun berkata, Presiden Republik Korea, Roman Dimitri, memasuki ruangan konferensi. Ya, tidak ada yang menganggap atau mengakui Korea sebagai wilayah kekaisaran. Jadi, mereka pun tetap memanggil Korea sebagai negara republik. Tapi, hal yang mengejutkan pun terjadi. Bahkan itu membuat Presiden Prancis dan juga presiden lainnya nampak begitu terkejut. Karena saat Roman tiba, Hwaeryong langsung menunduk di hadapannya. Ya, itu adalah peristiwa yang hampir mustahil dan jika tidak melihat langsung, mungkin mereka tidak akan mempercayai kejadian tersebut. Setiap kepala negara sangat mengenal Hwaeryong dan bagaimana sikapnya. Tepat 10 tahun yang lalu, ialah satu-satunya orang yang berhasil menyatukan seluruh Tiongkok, memiliki ambisi yang tinggi yaitu menguasai seluruh dunia dan juga memiliki harga diri yang tinggi. Itulah kenapa ia tidak terlalu peduli dengan negara-negara yang berusaha menekan Tiongkok. Bahkan ada satu masa tak kala Tiongkok hampir berperang dengan Rusia karena menyinggung masalah sepele terkait harga diri dari Hwaeryong. Intinya, ia adalah sosok yang keras kepala. Jika dari awal Tiongkok sangat mudah digertak, maka Tiongkok tidak akan menjadi negara sekuat saat ini. Dan pada akhirnya Presiden Prancis pun menyadari bukan Tiongkok yang ingin melahap Korea, melainkan nampaknya Tiongkoklah yang ingin menjadi bawahan Roman Dimitri. Tentu saja ini adalah hal yang begitu sangat sulit dipercayai. Tapi ada satu hal yang membuat setiap kepala negara pun yakin dengan asumsi tersebut, yaitu tak kala Hwaeryong dengan sangat sigap mengambil atau menarik bangku dan memandu Roman untuk duduk di bangku tersebut. Seolah-olah Hwaeryong memanglah orang ataupun bawahan dari Roman. Kejadian tersebut membuat suasana menjadi hening karena mereka hampir sulit mempercayai apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Hingga Romanlah yang memulai pembicaraan. Ia pun berkata, "Aku tahu kalian mengundangku ke sini untuk memberikanku hukuman. Tapi permasalahannya adalah coba jelaskan kenapa aku harus dihukum." Ya, apa yang dikatakan dan dilakukan Roman jelas-jelas melambangkan kesombongan. Presiden Prancis sangat menyadari hal tersebut dan untungnya ialah yang memimpin konferensi ini karena mendapatkan sedikit nasihat dari masternya, yaitu pimpinan gereja Marun, yaitu Sebastian, yang menyatakan kemungkinan Roman adalah sosok yang sangat keras kepala dan sulit untuk dihadapi. Itulah kenapa ia langsung menjawab
pertanyaan Roman dengan lantang. Apakah kau gila? Kau bertanya, kenapa dirimu harus dihukum? Apakah kau tidak menyadari kesalahan yang telah kau berbuat? Melanggar peraturan internasional? Bisa-bisanya kau menyerang bangsamu sendiri untuk memperebutkan tahta saat hari bencana tengah berlangsung, di mana itu jelas-jelas melanggar peraturan internasional yang telah ditetapkan. Dan ia juga menjelaskan bahwa kejadian serupa pernah terjadi di negara Yunani dan mereka pun mendapatkan hukuman karena telah melanggar peraturan internasional. Presiden Prancis bahkan menyinggung Presiden Yunani sambil berkata, apakah Anda keberatan dengan hukuman yang pernah Anda lalui? Dan Presiden Yunani pun mengakui kesalahannya dan berkata jika ia pantas dihukum karena telah melanggar peraturan internasional. Presiden Prancis kembali menjelaskan, tindakanmu, Roman Dimitri, benar-benar telah melanggar peraturan internasional dan bagaimana bisa kau tidak ingin dihukum dan tidak mengakui kesalahanmu? Jika demikian, bagaimanakah nasib negara-negara yang pernah dihukum? Bukankah mereka akan protes dan berkata ini tidak adil? Intinya, peraturan internasional harus dipatuhi oleh setiap negara dan siapapun yang melanggar, apapun kondisinya, mereka harus dihukum. Tapi sebelum mengomentarinya, Wei Ryong langsung memberikan sanggahan, "Aku menolak." Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.